Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Mantep cuy. Nah, hari ini admin mau nostalgia lagi nih dengan mencoba menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Predator tahun 1987. Anjir, nih film sih lama banget cuy. Mungkin admin masih main biji karet kali ya pas film ini dirilis. Nah, Predator ini adalah film bergenre science fiction action horror dan diproduksi di Amerika yang disutradarai oleh John McTiernan dan dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura, dan juga Kevin Peter Hall. Film ini menceritakan sekelompok tim pasukan khusus yang sedang dalam misi untuk menyelamatkan Sandra dari tangan para gerilyawan di wilayah Amerika Tengah. Tapi sialnya, para pasukan khusus ini malah diburu oleh seekor makhluk luar angkasa. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, kita joget dulu biar santuy cuy. Di luar angkasa yang sangat gelap, terlihat sebuah pesawat luar angkasa asing yang mencoba memasuki atmosfer bumi, di mana pesawat itu melepaskan sebuah pod atau sebuah kapsul yang akhirnya turun dan mendarat di sebuah hutan di wilayah Amerika Tengah. Sementara itu di tempat yang sama, sebuah tim khusus dibentuk untuk melakukan misi berbahaya, yaitu sebuah operasi penyelamatan seorang menteri kepresidenan yang diculik oleh para gerilyawan. Tim ini terdiri dari si Mayor Alan Dutch, bang jago kita nih. Terus ada juga Mac Elliot, Blaine Chopper, Billy Soul, Jorge Poncho Ramirez, dan juga Rick Hawkins. Para pasukan khusus ini berada di bawah pimpinan Komando Mayor Jenderal Homer Phillips. Selain itu, ada juga seseorang yang bernama George Dillon, yang merupakan teman lamanya si Dutch, yang sekarang bekerja untuk CIA, yang rencananya akan menemani mereka sebagai penghubung. Singkat cerita, mereka pun bergegas pergi menggunakan helikopter untuk melakukan misi penyelamatan. Setelah sampai, mereka pun langsung turun dan masuk ke dalam hutan. Ketika mereka berjalan menyusuri hutan, para pasukan ini menemukan puing-puing helikopter yang jatuh. Dan kemudian di situ mereka juga menemukan sisa-sisa tubuh tentara pasukan khusus Angkatan Darat, di mana kehadirannya di sini membuat bingung Dutch dan juga teman-temannya. Hal yang aneh juga terlihat dari tubuh dari mayat-mayat itu yang telah digantung, di mana kulit dari mayat-mayat itu juga udah hilang cuy. Gila sih ini, enek gua ngeliatnya. Dan di sini si Dutch mengenali salah satu dari mayat tentara itu sebagai Hopper. Dan Dutch juga menyadari kalau kematian para tentara ini sangat misterius, karena sama sekali nggak ditemukan jejak dari musuh yang menyerang mereka. Singkat cerita, mereka pun menemukan sarang dari para gerilyawan. Setelah merencanakan taktik yang cukup brilian, Dutch dan teman-temannya langsung menyerang para gerilyawan. Dan dengan heroiknya, pasukan khusus ini berhasil membabat habis semuanya. Nggak ada yang tersisa cuy, kecuali seorang wanita yang bernama Anna. Nah, di sini Dutch merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres, karena target yang mereka cari itu nggak ada, yaitu untuk menyelamatkan seorang menteri kepresidenan tadi. Ketika ditanya sama si Dillon ini, baru deh ketahuan. Jadi misi penyelamatan ini hanyalah sebuah tipuan untuk membuat Dutch dan anak buahnya mau menjalankan misi untuk menyerang kamp gerilyawan ini. Karena menurut si Dillon ini, para gerilyawan ini memiliki informasi mengenai gerakan pemberontak yang disokong oleh Uni Soviet. Nah, mayat-mayat yang dikulitin sebelumnya itu adalah tim yang dikirim oleh si Dillon ini untuk melaksanakan misi tersebut. Tapi naas, secara tiba-tiba mereka semua mati mengenaskan. Setelah itu, mereka semua langsung deh bergegas menuju titik penjemputan, alias pengen pulang. Nah, selama di perjalanan menuju titik ekstraksi, mereka kayak udah ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu cuy. Dan memang benar, mereka ini lagi dipantau terus oleh makhluk yang gak dikenal. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tegang itu, si cewek yang bernama Anna tadi malah kabur dari pengawasan mereka. Di sini Hawkins pun langsung mengejar wanita itu. Tapi ketika Hawkins berhasil menangkap si Anna, dia terlihat ditusuk dan diseret oleh seekor makhluk yang gak kelihatan wujudnya. Dutch dan teman-temannya yang tiba di tempat kejadian pun dibuat kaget dengan hilangnya Hawkins, dan hanya meninggalkan perlengkapan dan juga isi tubuh yang terburai dari si Hawkins. Dillon pun kemudian menyadari kalau kejadian ini mirip dengan yang dialami oleh anak buahnya si Hopper, di mana setelah membunuh si Hawkins, senjata dan perlengkapannya nggak diambil cuy. Kemudian Dutch pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyisir hutan dan mencari keberadaan dari tubuhnya si Hawkins. Tapi saat tim sedang menyisir hutan, tiba-tiba Blaine pun harus terbunuh. Mac yang melihat makhluk itu langsung menembaki makhluk itu dengan membabi buta, dan disambut oleh semua temannya yang juga menembak ke segala arah. Setelah mereka sadar kalau mereka udah menembak dengan gak jelas, lalu si Dutch bertanya kepada Mac. Namun Mac juga nggak mengetahui secara pasti apa yang udah dia lihat. Yang dia tahu hanya sesuatu yang udah membunuh temannya si Blaine. Karena itu, Dutch pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat perimeter ditambah dengan beberapa ranjau di sekitar mereka. Di tempat lain, si makhluk yang tadi ternyata terluka cuy. Nah, di sini makhluk ini mencoba mengobati luka-lukanya itu. Canggih juga ya dia. Kayak udah macam main PUBG aja anjir.
tinggal encus, kelar. Sakit goblok. Di malam harinya, Meg yang lagi ngeronda tiba-tiba dikejutkan dengan jebakan ranjau yang mereka buat tiba-tiba meledak. Dan juga sesuatu yang muncul langsung menyerang dirinya. Meg yang lagi emosi karena temennya baru aja mati dengan mudah berhasil membunuh sesuatu yang menyerangnya tadi. Tapi ternyata yang dibunuh oleh si Meg itu adalah seekor babi hutan. Dan hal yang gak terduga pun baru aja terjadi. Ternyata si makhluk yang mereka tunggu-tunggu malah mengambil tubuh dari mayatnya si Blaine. Makhluk itu berhasil melewati perangkap ranjau hanya untuk mengambil tubuhnya si Blaine. Di pagi harinya, Dutch pun mengetahui kalau makhluk ini memang berencana untuk membunuh mereka satu persatu, layaknya seorang pemburu. Si makhluk ini bisa bergerak dengan bebas karena bergerak di antara pepohonan. Dutch pun mencoba bertanya kepada si Anna tentang apa yang terjadi sebelumnya kepada Hawkins, di mana si Anna ini mengatakan kalau sesuatu yang menyerang mereka tadi terlihat bisa berganti warna, kayak macam bunglon gitulah. Anna kemudian juga mengatakan kalau makhluk itu sebenarnya terluka ketika mereka sebelumnya menembak secara membabi buta. Mengetahui kalau makhluk itu bisa dibunuh, Dutch lagi-lagi memerintahkan anak buahnya untuk memasang beberapa perangkap di sekitar area mereka. Di tengah-tengah keheningan menunggu kedatangan sang makhluk itu, Anna kemudian bercerita tentang sebuah kisah. Jadi di zaman dahulu, hal yang sama juga pernah terjadi di kampung mereka, yaitu orang-orang di sana ditemukan mati dengan keadaan yang mengenaskan, dan bahkan dikulitin sampai habis. Di mana kisah ini telah menjadi legenda lokal selama ratusan tahun. Nah, si Dutch yang udah merasa bosen kali ya, kelamaan nunggu ini makhluk jahanam nggak nongol-nongol, kemudian mencoba memeriksa keadaan. Dan benar aja, makhluk itu pun muncul dan mencoba menyerang Dutch dari arah belakang. Dan seketika itu juga masuk ke dalam perangkap. Makhluk itu pada akhirnya berhasil keluar dari dalam perangkap, tapi akibatnya Ponco pun harus terluka dalam prosesnya. Meg dan Dillon memutuskan untuk mengejar makhluk itu, sementara Dutch dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan. Tapi sial bagi Meg dan Dillon di mana mereka juga harus terbunuh oleh makhluk tersebut. Menyadari kalau dua kawannya udah mati, Billy dengan heroiknya mencoba menghadapi makhluk tersebut. Tapi tetap cuy, mati juga dia. Setelah Billy mati, si predator ini langsung mengejar Dutch dan terlibat dalam sebuah baku tembak yang sangat singkat, di mana Ponco yang terluka akhirnya juga terbunuh. Dutch yang terluka kemudian memerintahkan si Anna untuk segera pergi ke titik penjemputan. Dutch yang terluka kemudian segera berlari dan menghindar dari sang predator. Di dalam pelariannya, secara nggak sengaja, Dutch harus terjatuh ke dalam sungai. Ketika menyadari kalau dirinya udah lolos, tiba-tiba si predator itu ikutan nyemplung ke dalam air. Alhasil, Dutch pun merangkak dan langsung bersembunyi. Ketika si predator ini muncul dari dalam air, Dutch pun melihat wujud asli dari makhluk itu. Dan tanpa disadari, lumpur yang menempel di tubuhnya si Dutch ternyata berhasil menutupi sensor panas, yang artinya si predator ini nggak bisa mendeteksi keberadaan dari si Dutch. Ketika menyadari keuntungan tersebut, Dutch kemudian mencoba membuat sebuah rencana dengan menggunakan persenjataan dan juga jebakan untuk membalas dendam kematian dari kawan-kawannya. Sementara itu, si predator ini ternyata ngumpulin tulang berulang dari setiap korbannya cuy. Salah satunya yaitu si Billy, di mana tulang belakangnya ditarik keluar dari tubuhnya. Nah, setelah semua jebakan siap, Dutch kemudian mengoleskan lumpur hampir di setiap tubuhnya sebagai persiapan terakhirnya. Ketika dia sudah siap, Dutch langsung memancing si predator untuk keluar dengan cara berteriak dengan keras. Makhluk itu pun mendengar teriakan dari Dutch, di mana dia langsung datang untuk menyelidikinya. Dutch yang udah nunggu kedatangan si predator di atas pohon, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan makhluk itu tepat di belakangnya. Si predator ini sebenarnya curiga, tapi karena alat mendeteksi panasnya nggak bisa melihat pergerakan dari si Dutch, makanya ya udahlah, gas saja. Dan kemudian masuklah si predator ini ke dalam perangkap. Nah, karena kaget, si predator ini melakukan serangan balik dengan cara menembak setiap pohon yang ada di sekitarnya. Karena hal itu, Dutch pun terjatuh dan terluka. Si predator langsung melakukan pengejaran ketika melihat pergerakan yang mencurigakan. Dutch ini sebenarnya cukup lihai dalam menghadapi si predator, di mana hal itu terbukti dengan terlukanya makhluk tersebut. Tapi pada akhirnya Dutch juga harus tertangkap oleh makhluk itu. Nah, bukannya langsung menghabisi si Dutch, makhluk ini malah dengan jumawanya membuang semua persenjataan elektroniknya, beserta dengan helm infrared miliknya. Jadi si predator ini mau ngajak duel tangan kosong cuy, anjay. Pertarungan pun terjadi nggak seimbang karena Dutch terlihat kewalahan melawan si predator. Ketika si predator ini terlihat akan menghabisi lawannya, Dutch dengan tertatih-tatih mencoba untuk menggiring makhluk jahanam itu ke dalam perangkap yang dia buat sebelumnya. Namun makhluk ini cukup pintar karena mengetahui kalau jalan yang akan dilaluinya adalah sebuah jebakan. Tapi Dutch ini kan masang jebakan nggak mungkin cuma satu cuy. Dan benar aja, sebuah batang pohon pun terjatuh yang kemudian menimpa dan meremukkan si predator.
Saat Dutch mencoba bertanya kepada alien yang terluka itu, makhluk tersebut malah menirukan balik pertanyaannya, di mana kemudian makhluk itu mengaktifkan sistem penghancuran diri di pergelangan tangannya. Dutch yang melihat hal itu langsung berlari sekuat tenaga, disusul dengan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dutch hampir aja mati dari ledakan tadi, sebelum akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh helikopter dari titik penjemputan. Ternyata di dalam helikopter itu sudah ada si Anna yang juga berhasil selamat. Dan juga ada si Mayor Jenderal Philip yang datang langsung untuk menjemput Dutch. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, film Predator tahun 1987 ini memang sangat berkesan pada awal kemunculannya. Dan ratingnya pun tergolong bagus yang artinya ada kepuasan tersendiri ketika menonton film ini. Apalagi pada zaman dulu cuy. Wah gila sih ini film. Epic banget. Ya kalau dibandingin dengan era sekarang ya pastinya nggak ada apa-apanya nih film dari segi visualnya. Selain Bang Arnold yang memerankan karakter Dutch dengan sangat baik, gue juga kagum dengan karakter Predator yang diperankan oleh Kevin Peter Hall. By the way, sebelum si Kevin ini memerankan sosok Predator, pada awalnya peran ini dimainkan oleh Jean-Claude Van Damme. Ya, Van Damme. Gue juga dulu kaget cuy ketika mengetahui kalau aktor sekelas Van Damme adalah sosok di balik topeng Predator. Tapi karena alasan tinggi badannya Van Damme ini nggak terlalu tinggi seperti lawan mainnya, maka perannya pun digantikan oleh si Kevin Peter Hall. But overall, film ini masih layak untuk ditonton dan cocok banget buat dijadiin rekomendasi buat kalian. Apalagi film ini adalah film pembuka dari Predator Universe. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 8 dari 10. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gue admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.